Selamat pagi teman-teman semua. Saya dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanes Ale Emanuel Zai dengan NIM 2111059. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah dengan NIM 2111009. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitrianingsih dengan NIM 2111008. Perkenalkan, nama saya Esti dengan NIM 211032. Pengantar, suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya dalam suatu negara modern secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan beragama, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitan dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman secara sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Zaman Kutai, pada tahun 400 Masehi, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa yaitu tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut, Raja Mulawarma menurunkan prasasti tersebut, mengadakan kenduri dari beberapa sedekah kepada para brahmana dan para brahmana membangunkan yupa yaitu sebagai tanda terima kasih Raja dan Dermawan Ismaun pada tahun 1975 pada halaman 25. Masyarakat Kutai membangun zaman Sriwijaya. Negara kebangsaan Indonesia terbagi melalui 3 tahap, yaitu pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra pada tahun 600 sampai 1400 yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525 yang menceritakan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka. Sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tahun 1995 pada halaman 11. Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasnya. Pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapahit Majapahit yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armada yang istiadat golongan kebudayaan dan agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Zaman penjajahan, dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembang pula kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Islam, Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan ke kerajaan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Portugis, Inggris, Belanda yang ingin menguasai tanaman dan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Namun lama-lama kelamaan peranan mereka mungkin meningkat kembali ingin menjajah sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai oleh daerah Portugis. Pada abad ke-20, dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908, atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang berkuasa. Zaman penjajahan Jepang. Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka, sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud. Jadi di mana zaman penjajahan Belanda ini, Belanda menjanjikan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.
Tetapi akhirnya pihak Indonesia ataupun pihak Jepang mengajak Indonesia untuk bersekutu bersama dengan Indonesia untuk melawan Belanda. Dan juga Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaannya, tetapi Indonesia menolak karena Indonesia ingin merdeka sendiri, merdeka. Masa sidang BPUPKI dibuat pada tahun 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah menyelidiki terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali persidangan, yaitu masa sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan inti substansi dan pembahasannya adalah persidangan dititik beratkan pada pembahasan tentang landasan filosofi, yakni dasar-dasar negara Indonesia. Dan masa persidangan kedua berlangsung pada tanggal 10 Juni 1945 sampai 16 Juli 1945. Dengan substansi dan inti pembahasannya adalah masa persidangan ini dititik beratkan terhadap pada pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Secara ilmiah,